Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Al-Fatihah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai mini plan riset mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Masalah yang saya ambil mengenai peran investasi modal manusia atau human capital investment sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini ada 4 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tujuan penelitian, yang ketiga mengenai landasan teori, dan mengenai metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan kebutuhan untuk mempercepat pertumbuhan dan investasi modal manusia termasuk salah satu indikator investasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi laju pembangunan pada sebuah negara. Fokus pada pengembangan modal manusia adalah penting untuk masyarakat di semua tingkat pendapatan, karena perkembangan keterampilan terus tumbuh dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik terus meningkat di seluruh dunia. Negara Indonesia sebagai negara berkembang harus berinvestasi dalam sumber daya manusia dan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Karena pemerintah Indonesia dirasa masih kurang dalam berinvestasi pada manusia. Salah satu alasannya karena manfaatnya jauh lebih lama dan sulit untuk diukur. Tapi pada kenyataannya bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi kesenjangan dalam modal manusia. Tenaga kerja tidak siap untuk menghadapi masa depan yang cepat berubah karena adanya perkembangan teknologi. Dari itu, pemerintah berperan penting dalam mengubah modal manusia karena kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kekurangan lainnya menghalangi banyak keluarga untuk mengakses kesehatan dan pendidikan. Dengan mengetahui bagaimana cara mengukur indeks modal manusia, maka akan membantu mengukur hasil pengembangan modal manusia yang berhubungan dengan produktivitas. Selanjutnya di sini disajikan data mengenai perbandingan nilai Human Development Index negara ASEAN pada tahun 2019, di mana berdasarkan data dari UNDP pada tahun 2020, Indonesia berada pada urutan kelima di antara negara ASEAN dan urutan ke-107 dari total 189 negara dengan nilai HDI sebesar 0,718, nilai life expectancy average sebesar 71,7, nilai expected years of schooling sebesar 13,6, nilai mean years of schooling sebesar 8,2, dan nilai gross national income atau GNI per kapita sebesar 11,459. Sedangkan tren pertumbuhan nilai Human Development Index negara Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia tumbuh sebesar 6,93 poin dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Pertumbuhan ini membuat IPM Indonesia masuk kategori tinggi atau High Development Index berdasarkan kategori milik United Nations Development Program atau UNDP dengan skor antara 70 hingga 80. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama untuk mengetahui pengaruh investasi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara mengukur modal manusia dalam membangun kebutuhan akan investasi yang lebih banyak dan lebih baik pada manusia agar dapat memberikan saran yang relevan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan, memperkuat strategi dan investasi pada modal manusia untuk mencapai peningkatan hasil yang cepat. Selanjutnya, bagian 3 mengenai landasan teori. Landasan teori yang pertama membahas mengenai investasi modal manusia, di mana investasi modal manusia pada dasarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan rate of return atau manfaat dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya manfaat terlebih dahulu. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran kualitas human capital investment, antara lain yang pertama IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Indikator yang kedua yaitu mengenai tingkat pendidikan, di mana investasi modal manusia adalah pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seseorang, maka akan meningkatkan produktivitas kerja orang tersebut.
Hal ini berarti sejalan dengan teori investasi modal manusia, bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam peningkatan produktivitas angkatan kerja yang bekerja. Sejalan dengan pendapat Bimbel dalam jurnal Sarwar pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan sangat bergantung pada akumulasi modal manusia dan inovasi sebagai bekal modal manusia dan jenjang pendidikan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Indikator yang kedua yaitu mengenai tingkat kesehatan, di mana peningkatan kesehatan merupakan suatu keharusan apabila bangsa Indonesia ingin mencapai pembangunan manusia yang tinggi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, termasuk hak dasar anak yang harus dipenuhi dengan baik. Anak yang sehat akan menjadi investasi bagi modal manusia yang berkualitas di masa depan. Berbagai indikator kesehatan di Indonesia menunjukkan capaian kesehatan anak yang masih rendah. Indikator yang ketiga yaitu mengenai pendapatan sebuah negara yang diproyeksikan dengan besarnya GNI atau pendapatan nasional bruto yang didefinisikan sebagai produk domestik bruto ditambah penerimaan bersih dari luar negeri sebagai kompensasi karyawan, pendapatan properti dan pajak bersih dikurangi subsidi pada produksi. Yang terakhir, landasan teori membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana seperti dijelaskan dalam pertumbuhan ekonomi neoklasik yang disampaikan oleh Robert Solow pada tahun 1956, faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi antara lain modal fisik, modal manusia, dan penggunaan teknologi. Model pertumbuhan Solow berbasis pada penghitungan identitas fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana Y sama dengan fungsi capital dan labor, di mana elastisitas output dilambangkan dengan huruf Y bergantung pada modal fisik yang dilambangkan dengan huruf K dan modal manusia dilambangkan dengan huruf L. Model Solow diterima untuk menganalisis hubungan antara modal manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, kerangka pikir tersebut tidak selalu konsisten dengan kenyataan empiris di suatu daerah. Selanjutnya, bagian 4 ada metode penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan berfokus pada suatu daerah atau single country, yaitu negara Indonesia, menggunakan data time series dengan rentang waktu dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Human Development Report terbitan United Nations Development Program atau UNDP dan buku statistik Indonesia terbitan Biro Pusat Statistik Indonesia pada setiap tahunnya. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda yang bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi investasi modal manusia di Indonesia. Estimasi koefisien regresi dilakukan dengan metode Ordinary Least Square atau OLS. Selanjutnya, rancangan dalam penelitian ini adalah produktivitas pertumbuhan ekonomi diukur dengan tingkat Gross National Income atau GNI per kapita sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Sebagai variabel bebas atau variabel independen, investasi modal manusia diukur dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Tingkat pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah atau expected years of schooling dan rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling. Tingkat kesehatan diukur dengan usia harapan hidup masyarakat Indonesia atau life expectancy at birth. Selain ukuran-ukuran modal manusia tersebut, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index juga digunakan sebagai data pembanding. Dari sini maka diperoleh hipotesis persamaan eksplisit sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 HLS ditambah beta 2 RLS ditambah beta 3 AHH ditambah error term. Keterangan di mana Y merupakan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebagai GNI atau Gross National Income. Beta 0 sama dengan konstanta dari IPM. Beta 1, 2, 3 merupakan koefisien variabel dan HLS diperjelas untuk angka harapan lama sekolah. Sedangkan RLS dijelaskan untuk angka rata-rata lama sekolah. AHH dijelaskan untuk angka harapan hidup dan E sama dengan variabel error, di mana di sini didapatkan sebuah hipotesis atau dugaan sementara bahwa modal manusia yang diukur dari tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingkat kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan produktivitas di negara Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.